Lanjut ke ayat 131. Fattaqullaha wa ati'un. Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'lamun. Amaddakum bi an'amin wa banin. Wa jannatin wa uyun. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Qalu sawa'un alaina am lam takum minal wa'idin. In hadza illa khuluqul awwalin. Fama nahnu bimu'adzabin. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ibu, mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya 30 ayat dari surat Asy-Syu'ara ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah bagi diri kita masing-masing,
Yang baiknya mudah-mudahan juga dijadikan amal ibadah bagi kita, dan yang salahnya, yang kelirunya, baik sengaja ataupun tidak sengaja, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing. Ya, karena kita yakin baiknya manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajatnya nanti manusia di surganya Allah Subhanahu wa taala bergantung pada seberapa banyak Al-Qur'an yang dibaca, kemudian dipahami, kemudian diamalkan, kemudian dinikmati dan kemudian disampaikan kepada orang lain. Itulah kualitas kemanusiaan ketika nanti di akhirat kita akan bertemu dengan Allah, akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Berapa ayat yang kamu baca, berapa ayat yang kamu pahami, berapa ayat yang kamu amalkan, berapa ayat yang kamu nikmati, berapa ayat yang kamu sebarluaskan. Ya, yakin nggak Bapak Ibu gitu? Ya kalau yakin yuk kita laksanakan ya. Ya, insya Allah. Jadi keyakinan kita apa yang disampaikan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian, maksudnya manusia kita yang terbaik atau sebaik-baiknya itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena orang yang belajar dan mengajarkan pasti akan mendapatkan apa yang disebut dengan manfaat, ya. Dan kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amalu. Apakah kita termasuk panjang umur dan soleh amal? Nah, amin, gitu ya. Apakah kita termasuk manusia yang banyak manfaatnya bagi yang lain atau ngariweuhkeun? Ya, kira-kira Bapak Ibu tanya kepada yang di rumah, kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada incu, hari mak teh aya manfaat nah teu aya di dunia teh. Bisa jadi cek anak teh boro-boro ngaesekeun mak-maknya kan gitu ya. Ada yang begitu cucunya yang berani seueur Bu. Bahkan ada juga anak yang seperti itu, sampai-sampai anaknya itu dikirim ke panti jompo. Mak geus teu guna di imah geus di ditu, ku abdi dibayarkeun di ditu aya tukang nyambel, aya tukang naon kumaha emak we hayang naon oge. Itu teh jelema nu kitu teh nurus tunjung, Bu nya, nurus tunjung teh eta teh geus bukan nama nurus tunjung. Saya terjemahnya ada bahasa Inggris tuh ada Bu, nurus tunjung. Nurus teh naon Bu? Ngikuti ai tunjung apa Bu? Itu para ruguh gitu ya. Jadi menjadi contoh bagi yang enggak. Ya, baik, yuk lanjutkan. Kita setelah membaca kita ingin juga mendapat pemahaman, dan untuk pemahaman ini kita manfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita dalam memahami. Bapak Ibu kalau ada di gigi aja yang nyelip selesai makan suka butuh alat bantu. Alat bantunya apa Bu? Linggis. Ya linggis Bu, ukuran kecil. Ya, ini juga sama untuk bisa memahami kita gunakan alat bantu. Alat bantu ini dibuat oleh para ulama, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh tim yang cukup besar timnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita dalam keadaan yang terbaik yang bisa kita pahami dengan benar. Yuk kita lihat dari mulai ayat 116 surat Asy-Syu'ara. Mereka berkata, sungguh jika kamu tidak mau berhenti, hei Nabi Nuh, hei Nuh. Jadi ini kata-kata dari kaum-kaum Nabi Nuh. Niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam. Jadi Nabi Nuh diancam mau dirajam. Kemudian Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakanku. Mendustakan itu artinya tidak mau percaya kepada Nabi Nuh. Maka adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka. Nih, jadi Nabi Nuh ini menyerah.
Ya Allah, geus kieu-kieu teuing mah ya Allah, mangga. Silahkan engkau putuskan antara aku dengan mereka. Itulah yang disebut kaum Nabi Nuh minta kepada Allah. Dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin beserta. Jadi mohon diselamatkan aku dan orang mukmin. Maka kami selamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Itulah kisah Nabi Nuh. Berdakwah 900 tahun, kemudian beliau didustakan alias tidak dipercaya. Nah, kemudian diperintahkan Allah untuk membuat kapal di atas gunung, kemudian memasukkan seluruh binatang-binatang yang ada masing-masing satu pasang. Ya, termasuk jerapah Bu waktu itu ya, gajah masuk Bu ya. Terus apalagi Bu ya? Dinosaurus masuk KB. Jadi seberapa besar kapal Nabi Nuh tong dibayangkan, gede pisannya. Kemudian kaum Ad telah mendustakan para rasul. Ketika saudara mereka yaitu Nabi Hud berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Allah semesta alam. Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi sebuah bangunan untuk bermain-main?" Nah, kira-kira ayeuna aya teu Bu? Mendirikan bangunan di tanah tinggi untuk bermain-main. Aya di gunung nyarian istana-istana megahnya atau tempat-tempat bermain di Moko, di mana deh Bu? Di Bukit Bintang nyariannya. Tapi itu mah cetek kecil Bu, nggak ada apa-apanya ya. Ini mah kaum Ad yang membuat istana-istana di atas gunung untuk bermain-main. Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia. Orang yang bikin benteng itu berarti ketakutan, Bu ya. Supaya kekal, supaya aman maksudnya. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang yang kejam dan bengis. Jadi kalau ada yang nggak sependapat atau pasea atau riweuh, maka menyiksanya itu luar biasa bengisnya ya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku, dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Jadi pengetahuan itu semuanya dari Allah. Bapak Ibu punya ilmu enggak? Punya, minimal kalau ada arang itu panas itu teh ilmu dari Allah Bu. Ya. Dan ketika dipegang arangnya panas itu berarti kita masih punya ilmu. Ilmu dari mana? Dari Allah. Ketika ibu ditempelin arang di pipi tapi tidak panas berarti itu teh apa Bu? Geus teu boga ilmu ya alias geus maot ya. Dan selalu disebutkan di sini, dan dialah Allah yang telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak, anak-anak, kebun-kebun, dan mata air. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab di hari yang besar. Jadi Nabi Hud ini memberikan informasi berdakwah. Berdakwah itu Bu, memberikan informasi untuk dilaksanakan, bukan memaksa. Ya. Mereka menjawab, adakah sama bagi kami apakah kamu memberi nasihat atau tidak memberi nasihat? Nah, jadi menurut mereka sama saja kamu kasih tahu atau tidak kamu kasih tahu. Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan yang orang-orang dahulu dan kami sekali-kali tidak akan diazab. Maka mereka mendustakan Nabi Hud, lalu kami binasakan mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang maha perkasa dan lagi maha penyayang. Itu kisah Nabi Hud dan kaum Ad.
Kemudian di ayat ke-141-nya, kaum Samud orang mana, Bu? Eh, eh, bukan orang mana dia, bukan Samud. Orang mana, Bu, coba? Orang luhur Madinah. Madinah, Bu? Kaum yang di Madian masih apa, Bu? Nabi Su'aib. Kaum Samud namanya Nabi Soleh. Nama kaumnya, nama daerahnya disebut K. Kan gitu dia. Sebel lah mungkin. Geus diajar Sa, lain Sa, K gitu. Dan bukan karena ingat kita pula mau dikitu-kitu teh. Bukan menganiaya saya kalau dengan dia ngaji teh, supaya ingat gitu ya. Ya ulah tersinggung. Amerika udah tersinggung abdi maut Bu ulah gitunya. Nah, dan tersinggung ya akan maut teh lah ya. Ketika saudara mereka Nabi Soleh berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan Allah, Tuhan semesta alam. Jadi semua para nabi dan rasul kemarin dari mulai Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh, sama bahasanya termasuk Nabi Ibrahim, yaitu menyampaikan kebenaran, tidak untuk meminta upah. Jadi lamun ayeuna aya nu ngajar ngaji atau anu ceramah ngadaguan amplop eta teh sesuai jeung dakwah. Ya. Lamun aya nu gitu geus eureun. Ya, cenah moal aya ngajar ngaji cek saha moal aya ngajar ngaji sia ge bisa. Kan gitu nya Bu. Kalau ada yang ngomong gitu kan bisa. Kenapa? Allah pasti akan memberikan kepada suatu kaum memberi peringatan dan memberi penerangan. Enggak mungkin enggak, dan Allah enggak mungkin. Enggak mungkin, enggak mungkin dusta. Jadi kalau Bapak Ibu di sini ada yang kesulitan mendapat pengajar, saya yakin suatu saat akan mendapatkan. Ya. Jadi we ucing rame nya gara-gara aku saya digelakkan gitu ya. Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini di negeri kamu ini dengan aman di dalam kebun-kebun serta mata air dan tanam-tanaman dan pohon-pohon kurma yang bayangnya lembut dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas. Nah, ini mau kelebihan ya. Alhamdulillah ya. Remnya saking lagi senengnya nerangkan dari apa namanya kaum Samud ini ya, nanti itu sebenarnya masih kaitan dengan kaum Samud, tapi ayat belum kita baca heulan pikadinya Bu ya. Kenapa? Ya besok kita akan baca kembali dari mulai ayat 146. Jadi pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana kaum Nabi Nuh yang baong kemudian dilibas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditenggelamkan. Kemudian kita juga diberikan informasi hari ini tentang kaum Ad, kaum Nabi Hud ya, yang mereka berlomba-lomba membuat istana di atas gunung dan kemudian nanti dimusnahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan informasi sedikit tentang kaum Nabi Soleh ya, kaum Nabi Soleh yang di dalam hal ini disebutkan bahwa mereka itu membuat mendapatkan kesempatan memperoleh nikmat dari Allah berupa taman-taman, kebun-kebun dan juga kebun-kebun kurma. Tapi semuanya itu tidak disyukuri alias mereka kufur kepada Allah. Apakah kita termasuk? Ya, kan itu pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu termasuk kaum Nabi Soleh? Termasuk enggak, Bu? Apakah termasuk kaum Nabi Hud? Apakah termasuk kaum Nabi Nuh? Nah, jadi hati-hati ini menjawabnya. Termasuk yang solehnya. Bu, jangan lupa. Adakah kaum Nabi Hud yang soleh? Banyak enggak? Sedikit. Adakah kaum Nabi Nuh yang soleh? Banyak enggak? Banyak mana yang soleh dengan yang jahat?
banyak yang jahat. Berapa orang kaum Nabi Nuh yang soleh? Dari mana ibu tahu, bapak tahu? Dari Al-Quran. Yang ada di mana yang selamat itu? Yang ada di dalam kapal. Itu bapak ibu ya jawabnya. Kalau kaum Nabi Nuh ini hanya ada 80 orang yang solehnya. Dari 80 orang ini ada 3 anak Nabi Nuh. Karena yang keempatnya ditenggelamkan. Siapa yang ditenggelamkan? Kanan. Siapa yang selamat? Yafid, Sam, Ham. Nah, apakah mereka punya keturunan? Apakah ibu keturunan Yafid? Apakah keturunan Ham? Apakah keturunan Sam? Sing jelas, Bu. Dari mana kita bisa tahu jelasnya? Ada karakternya. Kalau turunan Yafid, maka dia meminta kepada Allah untuk jadi orang yang pinter dan menjadi orang yang berkuasa, menguasai ilmu pengetahuan. Maka turunlah di situ ada kaum yang menjadi raja-raja di belah wetan. Di belah wetan teh wetanen timur tengah. Kemudian kaum yang dari Ham, maka mereka jadi raja-raja, maka mereka berada di di daerah sebelah barat. Kemudian yang dari Sam ada di mana? Ada di timur tengahnya. Jadi Sam mengerti dirinya. Kerjaannya apa dari kaum Sam? Dia minta kepada Allah, didoakan oleh bapaknya supaya jadi orang yang soleh. Kira-kira kalau disuruh milih ibu, Sam, Yufid, atau dari Ham, mau pilih yang mana? Ayang nama. Tapi memang ditakdirkan kita ini termasuk kaum yang insya Allah mengakui ketiga-tiganya soleh asalnya. Pakai asalnya Bu ya, tapi anak cucunya menjadi tidak soleh. Kenapa? Tanya kepada bapak dan ibu sendiri, aha anak aing teh bakal soleh atau ante. Rek soleh kumaha bapak aing nagete soleh, kan gitunya Bu ya. Bapak aing sahabu. Allah. Ya Bapak Ibu lah. Tanya Bapak Ibu soleh apa enggak? Bukan. Bapak Abdi mah kamad, udah mang kamad karena punya namun cek lah Bapak Abdi malain Bapak Aing malain soleh, Bapak Aing mah kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu yuk tanya kepada diri kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kaum-kaum terdahulu, ada yang soleh dan ada yang taat, tanya pada diri kita, apakah kita termasuk yang soleh atau tidak. Kaum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan dimusnahkan Allah sampai dengan kiamat secara keumatan, akan tetap hidup, akan tetap ada sampai kiamat. Yang jadi masalah di zaman kini, di zaman setelah Nabi Muhammad SAW lahir, apakah banyak yang beriman dan taat atau banyak yang bohong? Nah, kan gitu pertanyaannya. Kan bandu bohong, masalahnya orang asupkan bohong anu taat. Hayang maunya masuk ke yang taat, tapi si gana mah tak hayang memang gitu ya dengan kelakuan te. Tapi banyak alasan di nanti atuh da abdi mah teu acan tiasa tapi ngajedog gue punya itu teh tidak termasuk yang taat. Yang taat itu yang soleh itu adalah sudah jelas-jelas tidak bisa maka dia belajar, tidak harus pintar ya. Yang penting apa yang bisa kita lakukan ingat ada 5 bahaya yang akan menimpa dalam diri kita supaya kita tidak terjerembab kepada kedoliman atau kepada kebohongan. 1, jangan beramal tanpa ilmu. Karena kalau beramal tidak pakai ilmu itu bahaya. 2, jangan sampai punya ilmu tidak diamalkan. Karena kalau punya ilmu tidak diamalkan bahaya. Tukang kritik we gawe na teh Bu, survei we gawe na teh Bu, manehna tara digawe. Nya. Tapi insya Allah jadi komisaris aya nama nu kitu teh Bu nya. Survei Bapak tenang, pemilih di Jawa Barat sekian persen. Adek maneh jadi pejabat kan gitu.
Tapi lo cek patego teh bapak malah menang mana emang nggak sekali itu minggir kan gitu ya. Dia gitu, maka tempat gue gitu yang minggirnya. Nah, terus berikutnya yang sampai jangan kita lakukan adalah kalau kita merasa bodoh, tidak bisa, maka jangan sampai kita diem. Harus banyak tanya. Jadi bahaya manusia yang bodoh tapi tak mau bertanya. Yang keempat, yang jangan sampai kita lakukan adalah kita iseng mengganggu orang lain berbuat baik. Kayak nu sholat nanti jika macokan naon eta teh jika hayam macokan itu digungguruhkeun disalekeun entong keun baya antep da manehna bisa dengan kitu anu ke sholat ngaganggu kan di sebelahnya keun baya antep daekeun ge uspuntu dibanding dengan teu daekeun ya. Jadi jangan suka mengganggu, tapi kalau ada waktu suruh ngaji karena tidak begitu seharusnya Bu ya. Ibu-ibu kan sobarelikan Bu nya diganggureun Bu tong malika tukang aya keur ngaji tapi meresepna malika tukang kayak wae gitu nya Bu nya. Tapi lamun keur di kamar ulah malika tukang bahaya beudinya gitu. Ya. Di mun Bu Agus ge cangkeul urang malika dieu teu naon ka ditu. Sasarean teu naon pek wae. Kenapa saya katakan begitu? Maaf Ibu Bapak ya, di Makkah Madinah, di Masjid Nabawi dan di Masjid Haram, kalau ada pengajian gini dia biasa di sana kayak yang sini pencipta ada yang kakinya ke sana, selonjoran enggak apa-apa. Coba mendidik, carikan, benernya. Sing menor siah mengaji kan gitunya. Di sana mah enggak, Bu. Terus anak-anak lagi ngaji di Masjid Nabawi di Madinah, lari-lari sambil baca, waduh, wallahi sedang lari-lari, enggak dicari ku guruna malah di koleksi sehnya itu dia ayo terus ya benar ya. Terus anak itu lari itu sambil apa namanya ada yang dipegang apa mainan. Mending urang ku majer kan. Diuk tapi anggar tuh bala disaeun punya nah buktina kayak kan ibu titah diuk berarti baheula sebab apa terlalu lama dijajah di urang malah mau diajar tuh kudu kieu nah menghadap penjajah sekarang bukan waktunya lagi kalau perlu diajar teh bari kulilingan bari iji gimrang nya bari jungkir balik pek wae nya sugan aya jadi atlet atau engke benernya atau jungkir balik bari ayun-ayunan boleh nah di masjid lompatan boleh ya di urang pun dicarekan ayo budak lompatan atuh manehna teh lari ka lain masjid kan dieunya mun geus gitu. Jadi apa? Yuk kita kembalikan kepada ajaran sebenarnya dari Rasulullah. Rasulullah itu ketika beliau sedang sholat sunnah, cucunya naik ke punggungnya diam. Diam aja gitu ya. Di urang kemana? Eta cucunya itu pisan tuh. Hanya ke sholat naik karena sirah bapak akina. Nya teu naon sirah akina lain aki batur nya. Untuk menang mah ninina anu keur salat terus naik kana sirah hakina eta mah teu meunang punya carek begitu nya ya gitu teh lah lamun cincuna mah kan teh antep tapi lamun ninina naik wah itu bahaya kumaha anggeus salatna. Terus yang kelimanya apa Bu? Jangan sampai kita itu termasuk orang yang menyepelekan kewajiban. Apa menyepelekan kewajiban? Bapak Ibu yakin yang ada di sini kalau disuruh wudu, terus di belakang ada yang menilai bahwa wudu itu harus bikin, mungkin nggak selesai Bu sampai maghrib dari subuh. Karena apa? Can balener wudunya. Yakin nggak Bu? Kalau ada yang menilai, ya ada yang menilai, tapi eno menilai, kuring ge moal mereka piluan, gue di keur wudu sama ibu. Nah, sekalinya dicari ngambek kata Bu ngarek ngambek nggak ke masjid nih. Ngaji juga mau salah silahkan ya. Makanya saya nggak mau ibu salah idharna nggak mau biarin aja sok aja ikuti nanti juga era kuserangan ya Allah cenah ibatul harus akhirnya belajar sendiri beli Quran yang khusus Quran ada tajwidnya lamun idhar warna koneng lamun idhar warna pas sekali pokok kita idhar ini warna koneng kan gitu ya lariwe ya baik jadi perhatikan kita harus mawas bahwa saat ini kita berada dalam posisi sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan diturunkan azab, ya. Karena apa? Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, jangan hukum umat kami karena kesalahannya, jangan juga timpakan kebinasaan kepada umat kami karena mereka tidak tahu sebenarnya kami ini aku ini kata Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Dan itu dibuktikan Bu dengan orang-orang Taif yang dulu ketika Nabi ke sana kemudian dilempari batu sampai dikejar-kejar, dianggap orang gila, ya.
dan Rasulullah sampai berdarah dan kakinya dan kakinya berdarah gitu ya di situ. Kemudian beliau ditawari oleh malaikat Jabal, malaikat gunung. Muhammad, gimana tuh? Kalau orang-orang Taif ini kan tinggal digulingkan tak gunungnya. Kalau bagi yang sudah pernah ke sana naik kereta gantung, udah tahu. Oh, Taif itu ternyata seperti itu. Kayak Bandung gitu ya. Kalau dilihat Bandung, namun ditangklok tamplokkeun Gunung Tangkuban Parahu ka dieu atau Tong Tangkuban Parahu gede teuing manglayang we tamplokkeun ka Sukamiskin beak gitu. Heeh. Nah, ini kakak disebutkan Cesar Lembang kan bisa riweuh punya. Ya, mohon selagi masih ada orang yang beriman. Jadi yuk kita beriman supaya kita tidak kena azab Allah Subhanahu wa taala. Azabnya tidak akan dimusnahkan semua, tapi secara perorangan individu akan mendapatkan karena Allah tidak pernah ingkar dari janjinya bahwa apa yang kamu perbuat akan balik kepada dirimu sendiri. Kenapa sekarang orang-orang yang rumahnya dijarah itu tadi yang artis dijarahkan? Karena ngomongnya dia sendiri. Kan ditandain orang lain dan tahu bahwa oh yang itu. Nah, saya juga mungkin nanti digeruduk sama ibu-ibu. Ya, baik. Artinya digerebuk itu dibawain makanan, Bu, mauin tumpeng, hadiah hiji sewang ke malam Jumat. Bu, jadi ini 2, 3, 4, 5, genap 7, 8. Saya 8 tumpeng. Alhamdulillah. Teu kudu nyieun deh saya. Punya. Terus betul. Amin, betul. Amin. Sugan we ibu teh bersama grup yang ada di grup tuh bapak-bapak, ibu-ibu nih mau ada sholawatan dan baca Al-Qur'an di saum tabir Al-Qur'an. Siapa yang ingin bersedekah, insya Allah mereka tidak akan melihat dari mana datangnya, maka silakan malam Jumat oke mimiti maghrib kan gitu. Nah, tiba-tiba ada teman ibu teh, alhamdulillah saya tuh lagi kesulitan sekarang awal bulan mau sedekah kemana ya? Nah, selama ini kalau sedekah teh sok disengsirikeun ya. Masuk ibu yang sedekah disengsirikeun? Wadang pernah sedekah disengsirikeun? Ambil oleh panitia hadir gemeren kieu. Kan sok enak gitu, Bu? Ah iya. Jangan lupa akan selalu ada anu alusna dipilah heula ku panitia. Ya. Ayo gitu, Bu. Iya Bu, nagara oge sarua Bu. Nu aralusna teh dipilah heula diteuneun ka imah-imah maranehna. Gaji nu garuda dicokot heula ku manehna. Rakyat mah boro-boro kita antri we 600.000 tilu bulan. Tilu bulan ya, Bu. Enggak tahu, enggak pernah kebagian. Kata gue sebenarnya 600.000 teh berapa bulan? BLT nya 3 bulan 600.000. Berarti sebulan 200.000. Berarti sapoe sabaraha? 10.000 acan. Nya di ditu masih eta 3 juta sapoe, Bu. Ya itulah. Baik, mudah-mudahan kita termasuk yang sesegera mungkin mendapatkan kesempatan untuk berubah. Ya, pengangguran dapat duit itu adalah kezoliman. Sebenarnya bukan dikasih sebagai duit, si pengangguran harus dikasih kerjaan. Ya, itu ya. Jadi kalau ada pemerintah yang suka ngabring-ngabring ke jelema disuruh ngantri, itu teh beda ti Firaun. Ya, bedakeun Bu. Ya. Sama dengan Firaun. Firaun tuh sukanya itu antri diabarskeun jelema teh nya marake celana wungkul makan gitu. Ini sama. Memang seperti itu sama. Coba kalau sehari makan 3 kali, sekarang dapatnya 200.000 sebulan. Nah, sehari berapa? Nggak nyampe 10.000. Makan di rumah berapa orang? Dan dapatnya apa? Bubur lemu. Bubur lemu kayaknya 5.000. Lemu di mana timan? 15.000. Ya, gitu. Jadi jangan sampai kita merasa bahagia bangga dengan dibagi-bagi duit. Itu adalah penghinaan. Ya, makanya yuk kita berdoa mudah-mudahan sadar yang bikin aturan terutama jangan sangeunahna. Ciptakan lapangan kerja. Nah, gimana Pak menciptakan lapangan kerja? Angkut batu tisulkan ka dieu. Ciptakan lapangan kerja. Tapi eueuh nurutan sugan aya nu hayang can abdi enggak ada. Lalu saya mungkin minta wungkul nyobaan nyontoan. Ya sugan we aya gitunya anu nurutan. Nah, jadi ketika itu terjadi, maka yang terjadi di zaman itu, di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Hud, di zaman Nabi Soleh, ketika ada orang yang mengajak kepada kebaikan, malah dibully, bahkan di apa namanya istilahnya, dieak-eak, dianggap gila. Nah,
Di zaman akhir juga akan seperti itu, Bapak Ibu. Orang yang setia, istiqomah, berintegritas, mengajak kepada kebenaran akan dianggap tidak tidak buyu. Saya tamat buyu, kan gitunya. Sehingga kalau dilihat sekarang kemarin aja tuh satu kementerian ya, kemudian ada wamennya yang tertangkap. Nah, ternyata ke bawahnya itu biasa dan sudah lama dari 2019 berapa tahun nggak ada yang meluruskan tuh di situ gak relo KB menurutnya gitu Bu ya. Nah, kenapa nggak ada yang berani meluruskan? Karena kebagian. Ibu tong sahur tah dari ibu. Nah kan gitu Bapak diam jangan banyak protes. Nah untuk Bapak sekalinya ada orang yang melihat dan membuat catatan, maka ada orang yang punya integritas, ada orang nueling. Pada saat itulah yuk kita bongkar, karena ini hak rakyat bukan hak mereka. Itulah yang disebut korupsi di negeri kita. Banyak Pak korupsi di negeri kita ya, insya Allah ya, insya Allah banyak gitu ya. Dan gampang dilihatnya, lihat aja jalan baru sebulan udah rusak deh. Kenapa? Ya kalau nggak dikorupsi pasti bagus ya. Ya, dan kalau ada yang membantah, yuk ajak saya tunjukkan ya. Gampang Bu lihatnya di segala sektor ya, banyak. Jadi mudah-mudahan kita juga dengan cara sedikit demi sedikit mengasah diri, minimal tahu mana yang benar, mana yang salah, dan kita tidak ikutan. Susah enggak? Pasti susah. Para nabi pun dibenci oleh kaumnya. Nabi Nuh kurang kumaha bager Bapak Ibu, 900 tahun ngajak untuk berdakwah, untuk kembali kepada Allah. Malah dicemoohkan. Nah, ini diperintahkan oleh Allah karena Nabi Nuhnya menyerah. Ya Allah, aku menyerah, terserah engkau mau diapain. Ya. Nabi Hud juga sama, Nabi Soleh juga sama. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah menyerah. Justru beliau, ya Allah, seandainya engkau akan kabulkan doaku, maka jangan timpakan azab kepada umatku, karena mereka tidak tahu siapa ini aku. Akulah rahmatan lil alamin. Makanya ditutup ayatnya dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Islam akan dimenangkan. Maksudnya dimenangkan deh bukan berarti selalu dalam hal duniawi, tidak. Nah, tapi bisa jadi dalam duniawi kalau dia menjalankan secara benar. Itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini di riwayat tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, dan Nabi Soleh ini memang kita harus ambil pelajaran. Karena bukan hanya dongeng. Ingat Bapak Ibu,